إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبتي حفظكم الله. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibbati hafizakumullah. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yatafakkarun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengutus atas kalian siksa, mengutus atas kalian bencana, musibah dari atas kepala kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu untuk mendapatkan siksa dari atas kepala kami. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala menafsiri bahwasanya siksa, musibah, bencana dari atas kepala adalah al-qadhfu, hujan batu, wasaihah, halilintar, warrihus syadid, dan juga angin yang sangat kencang. Dialah Allah yang maha kuasa untuk mengutus kepada kalian musibah
dari atas kepala kalian dan dari bawah kaki kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini beliau berdoa, a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu dari siksa yang datang dari bawah kaki kami. Imam Mujahid rahimahullahu taala menafsiri bahwa siksa yang datang dari bawah kaki adalah ar-rajfu, yaitu gempa, yaitu tanah yang longsor, tanah yang melumat apa yang ada di bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa yalbisakum syi'an, atau Allah Subhanahu wa taala mencampurkan golongan kalian kepada golongan yang lain, yaitu saling bertentangan, maksudnya saling berkelahi. Au yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah yang maha kuasa untuk merasakan musibah sebagian kalian, bencana sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Berdasarkan ayat tadi, sangat kuasa bagi Allah untuk merasakan musibah, bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali dan sekitarnya. Dari gempa, kemudian hancur rumah, luluh lantak satu desa. Sangat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan itu di daerah ini. Oleh karenanya, khutbah pada kesempatan kali ini kita ingin untuk menjaga diri kita dari musibah, dari bencana, dari ujian sebelum datang musibah tersebut. Al-wiqayatu khairun minal ilaj, yaitu seseorang bersiap diri agar tidak sakit lebih baik daripada dia mengobati saat dia sakit. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Adapun penahan musibah yang pertama, dan tidak ada yang paling utama dibandingkan yang pertama ini, yaitu senantiasa mentauhidkan Allah Jalla fi'ulah, menjauhkan diri dari kesyirikan, menghilangkan diri dari diri segala macam praktek kesyirikan. Percaya kepada jimat, percaya kepada penglaris, percaya kepada dukun, percaya kepada, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Jauhkan diri dari segala macam praktek kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah salah satu dan yang paling utama untuk menahan musibah yang datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah, salat hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, tinggalkan semua jimat, tinggalkan semua orang-orang yang sudah mati, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi jelas menyebutkan bahwasanya tauhid adalah salah satu dan yang paling utama untuk menyelamatkan seseorang dari rasa takut. Wallahi, orang-orang takut. Demi Allah, saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, rumah-rumah mewah, gedung-gedung tinggi ditinggalkan, tidur di tenda-tenda, di bawah terpal, tidak ada manfaatnya. Rumah-rumah mewah,
Mereka tinggal tidur di tenda-tenda. Tidak ada manfaatnya dunia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu yunajjikum min kulli karbin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari segala macam musibah, dari segala macam bencana. Lihat dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh kalian akan menjadi pemimpin di atas muka bumi. Sungguh Allah akan menetapkan agama yang telah Allah ridhai bagi mereka. Dan sungguh Allah akan benar-benar menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Takut tidur di bawah rumah, takut tertimpa bangunan dengan rasa aman. Syaratnya satu, ya'budunani, menyembah hanya kepadaku. Tidak percaya kepada tukang ramal, tidak meminta kepada orang yang sudah mati, meminta hanya kepada Allah Jalla fi'ulah. Yakini baik-baik, ahibbati, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, tancapkan di dalam hati, semenjak ini saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu satu-satunya jalan untuk terlepas dari musibah di dunia dan di akhirat. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Kiat yang kedua, penahan musibah, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah khilaful ma'siyah, yaitu menyelisihi maksiat. Dan maksiat adalah tarkul ma'mur wa fi'lul mahdhur, mengerjakan yang dilarang, meninggalkan yang diperintahkan. Bertakwalah kepada Allah, niscaya seseorang akan mendapatkan berkah dari langit dan dari bumi. Bumi bukan bencana dan musibah bagi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla fi'ulah, sungguh kami akan benar-benar bukakan kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan apa yang kami perintahkan, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di atas muka bumi. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan kerusakan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kembali kepada poin yang pertama. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi disebabkan akibat ulah-ulah tangan manusia, agar Allah merasakan musibah kepada mereka sebagian dari perbuatan yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, kerjakan yang diperintahkan Allah, jauhi larangan Allah. Dan ayyuhal muslimun, patut diketahui baik-baik bahwasanya musibah, bencana apabila sudah datang, maka dia akan ammat wa tammat, dia akan menyeluruh, dia akan mengumumkan kepada seluruh manusia.
Bahkan di dalam riwayat Imam Hakim, para sahabat bertanya, "Alaisu yashhaduna an la ilaha illallah?" Wahai Rasulullah, bukankah mereka bersyahadat la ilaha illallah? Maka kata Rasulullah SAW, "Hum yusallun, hum yasumun, hum yahujjun." Mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji. Akan tetapi kenapa musibah tetap saja menimpa mereka? Salah satu sebabnya adalah tidak bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Kiat yang ketiga, penahan musibah ayuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musibah, dari bala, dari ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a al-ghariq." Akan datang kepada manusia suatu masa tidak akan ada yang selamat dari musibah pada masa tersebut kecuali seorang yang berdoa kepada Allah sebagaimana doanya orang yang mau tenggelam. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musibah dan bencana. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Bukhari, "Ta'awwadzu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da." Wahai kalian para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari sulitnya musibah, dari hinanya kesengsaraan, dari buruknya takdir Allah, dan dari berlakunya musuh kepada seseorang, menangnya musuh terhadap diri kalian. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Wallahi, hancur lebur, luluh lantak tanpa tersisa. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Misalkan ini Banjarmasin Selatan, hancur luluh lantak. Segala macam bangunan yang lama, bangunan yang kuat, bangunan yang besinya sekian, tidak ada urusan bagi Allah. Hancur luluh lantak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min zawali ni'matik, ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang kau berikan kepada aku. Berubahnya afiyah, berubahnya kenyamanan, keamanan, ketentraman, afiyah yang kau berikan kepada kami. Dan datangnya tiba-tiba musibahmu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala kemurkaanmu. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Kiat yang keempat, yang terakhir dan bukan yang paling akhir, yaitu hendaknya seseorang memperbanyak zikir kepada Allah, terutama zikir pagi dan sore. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillah." Tidak ada amalan apapun yang dikerjakan oleh seorang anak manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari musibah yang ditimpakan kepadanya dari Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' lam tusibhum faj'atu bala. Siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim,
maka tidak akan dia mendapatkan musibah yang datang dengan mendadak. Bacalah 2 ayat terakhir di malam hari dari surat Al-Baqarah, karena 2 ayat tersebut akan menjaga kita. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut niscaya akan menjaganya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menjaganya dari segala macam keburukan. Mohon maaf saya tambahkan satu lagi, dan ini sangat penting, yaitu diam. Diam bagaikan iblis yang membisu tatkala melihat kemungkaran di hadapan mata. Tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi mungkar, terutama nahi mungkar, mencegah akan kemungkaran. Nasihati istrimu apabila dia melakukan maksiat. Nasihati anakmu apabila dia melakukan maksiat. Nasihati teman sekantormu tatkala dia melakukan maksiat. Jangan dibiarkan. Karena jika dibiarkan, maka banyak sekali ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Allah akan mengumumkan azab. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, au la yushikanna Allah an ya'ummahum bi'adzab." Sungguh kalian harus memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, atau Allah sebentar lagi akan mengumumkan kepada kalian siksa. Dan siksa Allah apabila sudah datang akibat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim, walakin hina dzalik azzaballahu al-khassata wal 'ammah. Saat tidak lagi ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka saat itu Allah akan menyiksa si pelaku maksiat tersebut dan juga keumuman manusia akibat membiarkan maksiat tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa khillanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaquhu bi fi'li ma amara Allah bih wajtina bima nahahu Allah an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahibbati hafizakumullah. Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anjil
mustad'afina minal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Lumbuk birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha rahim, yang maha penyayang dari seluruh yang menyayangi, selamatkanlah, angkatlah musibah dari saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Diamkan gempa tersebut ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa. Diamkan gempa tersebut. Hampir setiap jam merasakan gempa. Diamkan gempa tersebut ya Allah, yang maha kuasa. Ya arhamar rahimin, ultuf bihim, berikan kelembutan-Mu kepada mereka ya Allah. Ultuf bihim ya latif, ultuf bihim ya latif, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abdil khawfahum amna. Ya Allah, berikan, gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Allahumma abdil khawfahum amna. Ya qawiyyu ya aziz ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal mautahum syuhada. Ya Allah, jadikanlah yang meninggal di antara mereka sebagai orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khams. Orang yang mati syahid itu ada 5, salah satunya adalah sahibul hadm. Orang yang ditumpuk oleh bangunan-bangunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami yang ada di sini, jauhkan kami dari bala. Kami berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya keamanan, kenyamanan, ketenteraman yang Engkau berikan. Kami berlindung denganmu dari datangnya tiba-tiba musibah yang Engkau berikan. Kami berlindung denganmu dari seluruh kemurkaan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.